masih megang itu mandi dia. Nah, terus dia keluar udah saya. Menurut Zara kan dipegang barangnya. Enggak, Dara nggak megang. Tanya dulu, ini Allah nggak megang. Pegang nggak? Enggak. Dipegang-pegang tidak? Nah, barang enggak saya. Pegang-pegang tidak? Dipegang-pegang tidak? Sampai terus barang ini dipegang juga kan? Barang ini dipegang juga. Kalau lain aku masih mau mutiara. Sampai keluar apaan barang burung ini? Yang keluar kayak semacam susu gitu. Oh, sperma jadinya. Jadi diperlihatkan berarti. Pak Andreas kan sudah mengakui, Jadi si kelakuan Pak Andreas ini diperlihatkan kepada Zahra. memperlihatkan kelakuannya ya. Kan bejat itu namanya, Pak. Kan nggak pantas ngasih jempol. Kayak anak kecil kan bejat. Ke orang gede yang bukan muhrim aja udah bejat tuh gimana anak kecil? Yang bukan muhrim udah bejat. Oke, semua saya akui, saya mohon maaf atas perilaku saya ini Pak. Pak sebelum sama orang tua jelas saya mohon maaf. Ya Bapak bikin hitam di atas putih biar nggak jadi korban yang lainnya. Lihat pasangan bersalahnya Mukanya ya. sampai detik ini. Iya orang mukanya hypersex kayaknya. Minta maaf saya semuanya minta maaf. Ada kesalahan saya maaf. Nggak ada nangis ya kan? Nggak ada merasa bersalah. Nangisnya nggak ada, sedihnya nggak ada. Tenang-tenang aja soalnya nyari korban lagi deh. Tahu nggak dampaknya? Dampaknya itu ingetan anak itu usia kayak gini ini Oh sebelum jalik sampai tua ini orang kayak gua aja umur 4 tahun aja masih ingat pikirannya, dicubit anak. ingatannya itu jadi anak kotor, SMA. ingatannya itu jadi Cuma cubit doang sih. ingatannya itu jadi terganggu. Manusia bukan manusia bukan. Manusia saya. Manusia normal nggak mungkin. Ya kan saya minta maaf dan Bejat itu Pak, itu bejat Pak. maaf saya minta maaf. Itu bejat. Efek itu keponakan saya ini sampai Iya saya kan udah bilang maaf bang. Dia minta mohon saya kesilapan saya. Nggak bisa dengan maaf Pak Andreas. Kita mohon maaf. Bikin perjanjian. Kalau minta maaf itu yang tulus. Nangis ke apa? Nggak ada tangis-tangis ya. Lihat anak saya nih, sampai umur tua nih teringat kelakuan bapak ngocok, kelakuan bapak megangin memek. Saya minta maaf sekali. Kalau bisa ke kelakuan saya, kelakuan saya minta maaf saya. Saya demi Allah, demi hati, di dalam hati saya minta maaf udah. Maaf saya. Kok tega gitu Pak? Bapak saya kan nih ramah sama bapak tiap hari. Kok tega saya dikecewain keramahan-tamahan saya? Kecuali kalau saya tuh marah-marah. Saya semena-mena sama bapak. Bapak saya nih sopan terus setiap saat lewat rumah bapak. Selamat siang, selamat pagi. Ayo Pak, mari saya tinggal sholat Pak ya. Saya muslim, maaf nih Pak. Saya bilang gitu. Iya. Kurang hormat siapa saya sebagai muslim? Bapak bukan muslim. Tapi bapak malah giniin anak saya. Toleransinya tinggi loh Pak. Bapak gini anak saya. Mohon maaf. Sekali lagi. Saya berpikir kenapa? Karena saya Islam, saya harus hormat sama Kristen, sama Buddha, sama Hindu. Karena ini Pancasila. Bukan agama orang Arab. Yang cuma satu doang. Nah ini berbagai macam. Tapi Bapak ngecewain saya. Untung saja saya diingetin malaikat sama malaikat Allah di masjid untuk lapor ke Pak RW. Kalau nggak Bapak udah saya injak-injak Pak. Bayangin aja anak saya. Sama anak Bapak kayak gimana kayak gitu? Tanya istri saya nih, Mi, orang kalau di jalanan Nabi apain nih? Kalau nantang habis, saya hajar Pak di jalanan nih, nggak kenal siapapun. Saya bukan tetangga mereka, saya hajar, saya nggak peduli. Apalagi Bapak, saya kenal banyak orang di sini, saya lebih berani. Tapi saya toleransi tinggi Pak. Tapi Bapak ngecewain banget Pak, asli ngecewain banget Pak. Enaknya gimana ya Pak RW ya? Polisi aja apa gimana ya? Kesalahan saya mohon Tadi